Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswaku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Silakan simak dengan baik penjelasan dari Bapak. Mukjizat adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya sebagai upaya menunjukkan bukti bahwa Rasul tersebut memang dipilih oleh Allah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah memang utusan Allah untuk membawa risalah. Kali ini bisa diperhatikan dengan baik beberapa ilustrasi tentang mukjizat-mukjizat Allah, mulai dari peristiwa Nabi Musa memukulkan tongkat sehingga lautan terbelah, kemudian Nabi Ibrahim yang dilempar ke dalam api tapi beliau tidak terbakar, dan juga peristiwa Nabi Muhammad yang mampu membelah bulan. Ini semua adalah mukjizat atau kekuasaan atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Pengertian mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan dia menurut istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul. Dan mukjizat tidak bisa ditiru ataupun diupayakan. Kenapa? Karena dia murni berasal dari Allah, murni atas kehendak Allah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu mukjizat itu hanya turun kepada Nabi dan Rasul, kemudian dia di luar daripada kemampuan manusia, dan mukjizat juga sebagai bukti kekuasaan Allah, dan mukjizat diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Jadi seandainya saat ini ada muncul mukjizat, maka otomatis itu bukan mukjizat. Kenapa? Karena yang namanya mukjizat hanya terjadi dan hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu pun tidak berulang. Contoh seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh ketika banjir bandang datang, tapi beliau dan pengikut-pengikutnya yang soleh dapat selamat. Itu hanya terjadi satu kali sesuai dengan kehendak Allah. Berikutnya, mukjizat terbagi menjadi dua bagian. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak, terjadi dan bisa ditangkap oleh panca indera. Sedangkan mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang mampu dipahami oleh akal pikiran manusia. Contoh mukjizat kauniyah sudah disebutkan di atas. Bulan terbelah, laut terbelah, kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar setelah dilemparkan ke dalam api. Sedangkan mukjizat akliyah itu yang mampu diterima oleh akal, dan dia berlaku sepanjang masa. Apa mukjizat tersebut? Yaitu yang diterima oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Ini berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti. Al-Quran bisa kita terima, bisa kita pahami. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung seluruh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang terjadi kepada selain
nabi dan rasul. Pada kejadian tersebut ada yang disebut karamah, ada yang disebut irhas, ada yang disebut maunah. Bisa dibaca, dipahami dalam tayangan berikut ini. Karamah terjadi dan juga diberikan kepada seorang yang Allah kehendaki, seorang mukmin, orang yang soleh yang Allah kehendaki, seperti para wali Allah. Berikutnya adalah irhas. Irhas juga kejadian luar biasa, tetapi irhas berbeda dengan karamah, karena irhas terjadi kepada calon rasul. Jadi calon rasul tersebut ketika dia memiliki kejadian atau menemui keadaan kejadian luar biasa, maka itu disebut irhas. Sebagai contoh, Nabi Muhammad semasa hidup beliau sebelum diangkat menjadi seorang rasul selalu diiringi atau dinaungi oleh awan. Dan juga seperti Nabi Isa alaihissalam yang berbicara atau sudah bisa berbicara sejak beliau masih bayi. Yang ketiga adalah maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang Allah kehendaki. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik sebuah rangkuman, yaitu mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada rasul-rasulnya untuk melemahkan, mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Mukjizat itu tidak dapat dipelajari, tidak dapat ditandingi oleh siapapun karena dia datangnya secara tiba-tiba. Mukjizat juga diberikan kepada waktu kondisi seorang rasul Allah dalam keadaan terjepit oleh musuh. Selain mukjizat, ada pula kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Adapun kejadian tersebut meliputi karamah, maunah, dan irhas.
Baiklah siswa-siswa sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Dan bagi yang mau bertanya silahkan nanti di kolom komentar, sertakan nama dan kelas kalian. Juga jangan sampai lupa dukung terus channel kita, karena Bapak akan berbagi pelajaran-pelajaran ketertinggalan kita. Semoga bisa memahami. Yang belum paham, kembali lagi Bapak ingatkan, silahkan bertanya di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas kalian beserta pertanyaan-pertanyaan lain. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.